datang di Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah sekitar 18.000 meter persegi. Batas wilayah dari kabupaten ini pada sebelah utara adalah Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Nunukan, sebelah timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, sebelah selatan dengan Kabupaten Berau, dan sebelah barat dengan Kabupaten Malinau. Ibu kota Kabupaten Bulungan ialah Tanjung Selor. Jumlah penduduk berdasarkan tahun terakhir mencapai sekitar 154.000 jiwa dengan total kepadatan adalah 196 per kilometer persegi. Wilayah ibu kota kabupaten, yaitu Tanjung Selor, memiliki jumlah penduduk terbanyak sebesar 57.000 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Timur. Konsekuensi dari besarnya jumlah penduduk adalah jumlah pencari kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Berdasarkan gender, jumlah pencari kerja laki-laki adalah lebih besar dari perempuan. Sementara mereka yang bekerja, menurut data terakhir, banyak yang berada di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebanyak 15.000-an jiwa. Persentase pekerja di Kabupaten Bulungan yang berstatus sebagai buruh atau karyawan umumnya terkonsentrasi di usaha sektor pertambangan sebesar 89% dan jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Sementara para pekerja yang berwirausaha umumnya bermain di sektor transportasi sekitar 45% dan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yaitu 35%. Perekonomian Kabupaten Bulungan sangat mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian. Tren dari nilai PDRB di sektor ini juga selalu meningkat positif dari tahun ke tahun, menandakan bahwa sektor ini bergerak cukup baik. Hal yang sama juga tampak pada sektor pertanian yang juga bergerak dengan tren positif berkontribusi terhadap pembentukan PDRB senilai 357 miliar rupiah. Dapat disimpulkan bahwa dua sektor ini, yaitu pertambangan dan pertanian, berkontribusi setidaknya lebih dari 70% terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Bulungan. Sektor-sektor yang lain, meskipun tidak dominan pengaruhnya, namun cukup positif pertumbuhannya dari tahun ke tahun, diantaranya ialah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor-sektor jasa. Adapun sektor industri pengolahan perannya sangat kecil dan tren pertumbuhannya juga menunjukkan hasil yang negatif. Dari sisi daya saing atau kinerja laju pertumbuhannya, pertanian di Kabupaten Bulungan relatif paling unggul. Semua subsektor pertanian yang ada relatif mempunyai keunggulan, baik secara komparatif maupun kompetitif. Jika melihat dari luasannya, Kabupaten Bulungan akan menjadi prioritas pengembangan padi sawah dan pengembangan padi ladang. Hal ini karena Kabupaten Bulungan sangat fokus pada tujuan swasembada pangan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Komoditas unggulan Kabupaten Bulungan misalnya adalah padi sawah. Saat ini juga sedang dibangun kawasan Delta Kayan Food Estate di wilayah Kabupaten Bulungan seluas 50.000 hektar. Hal ini didasarkan oleh Surat Keputusan Bupati Bulungan nomor 490/KIV/520/2011 tentang penetapan kawasan food estate Bulungan. Selain itu, komoditas singkong dan kedelai juga diarahkan sebagai komoditi unggulan. Saat ini,
Sektor pertambangan di Kabupaten Bulungan sangat memerlukan bahan baku dari singkong yang dapat digunakan sebagai briket atau bahan perekat batubara yang biasanya berasal dari jenis singkong gajah. Kemudian untuk kedelai, produk turunannya ialah tahu dan tempe yang pasarnya sangat besar. Percepatan pembangunan kawasan Delta Kayan Food Estate dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Bulungan mengambil fokus di lokasi transmigrasi SP5A dan SP9. Komoditas perkebunan di Kabupaten Bulungan terdapat sekitar 22 perusahaan yang bergerak di usaha komoditas ini. Adapun untuk komoditas perkebunan rakyat, lebih banyak didominasi oleh kelapa sawit, disusul dengan kelapa dan kakao. Pada komoditas sawit dan kakao memiliki keunggulan karena didukung oleh luas areal perkebunan yang memadai. Komoditas batubara juga merupakan produk unggulan di Kabupaten Bulungan. Hasil sektor pertambangan non-migas ini umumnya terkonsentrasi di Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Selor, Salimbatu, Sekatak, Pesok, dan lainnya. Selain komoditas batubara, produk dari sektor penggalian seperti batu gamping, andesit, dan lempung juga sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi ini tersebar misalnya di Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Selor, Sekatak, dan Sesayap. Untuk menunjang kegiatan ekonomi, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara, direncanakan akan dibangun beberapa pelabuhan pengumpul, pengumpan lokal dan regional. Informasinya untuk Kabupaten Bulungan akan terdapat di Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, dan beberapa kecamatan lainnya. Berdasarkan data terakhir, panjang jalan yang ada di Kabupaten Bulungan adalah sepanjang 1.258 km dengan rincian 266 km termasuk jalan negara, 491 termasuk jalan provinsi dan jalan milik Kabupaten Bulungan sepanjang 499 km. Saat ini terdapat 4 bandara yang ada di Kabupaten Bulungan. 1 buah bandara berada di ibu kota kabupaten, yaitu Bandara Tanjung Harapan, sedangkan 3 lainnya merupakan bandara perintis yang berada di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Pesok, dan Kecamatan Tanjung Palas Barat. Kawasan Industri Tanah Kuning atau yang dikenal dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional atau KIPI disetujui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam Daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN. Masuknya KIPI dalam daftar PSN sekaligus ditetapkan sebagai kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, yaitu pada daftar nomor 233 sesuai dengan Perpres 58 tahun 2017 sebagai revisi Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang proyek strategis nasional.